reaksi perusakan timbangan pribodi. Bentar. Jadi kira-kira soalnya ambil dari ini. Jadi kira-kira ya, cable frame itu untuk ya long span roof, ya bentang panjang, ya, bentang panjang. Biasanya di sini uh, digunakan profil baja WF ya. Ya mungkin alternatif lain memang ada rangka batang ya, rangka batang, atau bisa juga pakai ini. Analisanya mungkin tetap sama, biasanya ada angin kiri dari angin kanan selain beban mati dan beban hidup. Kalau angin dari kiri, yang ini ketekan yang kehisap. Kalau angin dari kanan, ini yang sudah kanan ketekan, ini yang kehisap. Nah, biasanya di analisanya ini dicari adalah reaksi perotakan, kemudian gaya dalam, kemudian timbangan, rendetan, ya. Tidak boleh lebih dari yang diizinkan. Itu biasanya analisa yang dibutuhkan untuk analisa struktur cable frame ini. Nah, ini kemarin latihannya sebenarnya mirip ya. Diminta adalah reaksi peretakan, timbangan, free body ya. Jaga benda bebasnya daripada ini. Minggu lalu kalau nggak salah saya sudah bahas mencari matriks Q-nya ya. Matriks Q-nya itu dari beban-beban yang ada. Jadi kalau memang kesulitan, bukan kesulitan sebenarnya. Kalau memang belum paham maksud saya. Jadi mencarinya itu dipisah ya. Dipisah maksudnya dipisah seperti ini. Ada beban beratanya 30. Ini berarti resultannya adalah 30 kali 5, 150. Dipisah jadi vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal dicari dulu gaya aksinya, kemudian yang horizontal juga dicari gaya aksinya. Gaya aksi bukan reaksi ya. Jadi kalau kamu biasanya kan pakainya carinya reaksi, nggak apa-apa reaksi, dicari reaksinya dulu, kemudian nanti jumlah. Nah, tetap yang dimasukkan di matriks Q-nya itu adalah gaya aksi. Nah, ini. Yang dimasukkan adalah gaya aksi. Jadi akibat gaya 150 ini, itu aksinya sama dengan ini, 107,5 ke kanan dan 17,5 ke kiri. Ya. Sehingga kalau dijumlah, ya 90. Yang diminta di sini adalah yang Q7, yang Q horizontal, bukan Q vertikal. Q vertikal nggak ada ya. Oke.
Nih, di sini adalah nih. Ini contohnya nomor absen 20. Ya, 30. Jadi gaya aksinya ini 107 dan 17,5. Ini Q2 dan Q3 itu Q2 dan Q4 ya. Q2 dan Q4. 1, 2, 3, 4. Oh, Q2 dan Q3. Q2 dan Q3 adalah momen primer yaitu 62,5 ini per 12 QL kuadrat. Oke, itu matriksnya. Kemudian matriks A, ya, kemarin mungkin sudah saya koreksi bahwa ini yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah nih. Saya lihat banyak juga yang sampai sekarang tuh masih salah. Nah, ini yang hati-hati di sini karena ini adalah dari kolom. Kalau yang ini dari bagian yang miring. Kemudian matriks S yang 4224 E-nya bisa dikeluarkan, kemudian proses perkalian sampai matriks K inverse, kemudian didapatkan nilainya ini. D, kemudian G dalam H, kemudian momen akhir. Ya. Momen akhir, dari momen akhir dilihat free body-nya, dicek dulu nih. Ini momen akhirnya saya gambar di sini mungkin agak kecil kalau dilihat. Ya, ya momen akhirnya ini. Momen akhirnya bisa dilihat di sini bahwa jumlah momen di titik kumpul adalah 0 ya. Satu positif, satu negatif nih. Satu positif dan negatif. Nih, tuh mana? Oh, hilang. Dan, kok tiba-tiba hilang? Oke, oke. Jadi ini momen akhir. Dari momen akhir saya plot ke sini. Ya, momen akhirnya diambil dari momen akhir. M2 masuk ke sini. Ini juga M3. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian dicek sigma M sama dengan 0. Kemudian sigma V dan sigma H sama dengan 0 enggak? Nah, oke, sigma H sama dengan 0. Di sini adalah eh, momen dibagi dengan 3 kolom. Ini momennya 102, di kolomnya 1 ya. Begitu juga yang ini. Momennya 22,6, tingginya 1 ya. Oke, dibagi dengan tingginya 1 ya. Hingga ini kalau dijumlah adalah, oh enggak, ini berarti ini arahnya terbalik ya. Ini reaksi.
satu ke kiri, yang ini ke kanan. Jadi kalau dijumlah adalah 90 ya. Kemudian untuk resi vertikal, nah untuk resi yang vertikal ini tadi yang nah, sama ya, dilihat dari kolomnya. Reaksi vertikal di sini didapatkan dan 102,4 negatif, ya negatif, 24 positif, ya 24 positif, 24 negatif. Oke, jadi ini negatif berarti ya. Kemudian ya ini yang negatif 22,6, oke. Ya. Kemudian yang positif ini 24,6 ditambah 22,6, kemudian ada gaya horizontal, ya. Hingga didapatkan reaksinya adalah sigma H ya. Oke, di sini ternyata ya belum berubah ini. Bebannya 150, 120, dan 90. Ini yang 90 dan 120 yang ke bawah. Ini gayanya. Kemudian tadi hasilnya adalah gaya horizontalnya 102 dan 22. Nah, ya 22,6. Ini kalau dijumlah 90. Kemudian yang vertikal itu kalau dijumlah harusnya 120 ya. Nah ini 120 nih jumlahnya kalau dijumlah. Oke, saya lanjut dulu. Itu kesimpulannya ini simpangan maksimum dan D6 dibagi EI ya. Ini dibagi EI. Nah, sigma H 90. Ini gambar gaya dalamnya seperti ini. Oke, itu kira-kira eh, jawabannya untuk yang latihan kemarin. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak, Ya, yang matriks A yang 0,167 itu, Pak. iya kenapa? Itu dari berapa
dari satu satu per Kamu bukannya udah dapat 1,0,1667? Saya lihat di kamu. iya Pak, saya udah Pak. Hah? Tapi iya Pak, 1/6. Iya Pak, udah Pak. Iya, Itu 1 dibagi 6. iya Pak, udah. 0,1667. Iya Pak, udah. Ini kalau nggak salah, hmm, oh 0,667. Iya Pak, yang ini saya kayaknya salah masukin formula Pak. Pokoknya kan 5/6 dibagi 5 kan ya Pak? 5/6 dibagi 5. Oke, iya. Saya rata-rata sih kalau tidak salah nilainya ya, yang lain itu kalau nggak salah di sini berapa nih? Ini 0,1667. Oke, saya pikir udah nggak ada masalah, udah paham maksudnya. Ternyata Oh iya Pak, jadi, saya salah salah di hah? formulanya aja Pak. Salah kebaca di formulanya Pak. Nih, mungkin saya review lagi. Kalau deformasi kinematis ya, deformasi aksial maksud saya tidak ada. Jadi balok itu panjangnya umumnya tidak berubah. Ini contohnya di 1, 2, 3, 4, 5. D6 ya, D6 1 unit. Ini D6 1 unit nih. Ini 1 unit. Oke, kalau kolom sudutnya sama dengan tangen ya. 1 ya. 1 dibagi 1 berarti 1. Tidak ada 0 ya, bukan 0. Yang 0 mungkin salah. Kemudian untuk yang batang sudut Q2, Q3, Q4, Q5 nih. Balok sebelah kiri dia bergeser ujungnya kanan. Cuman balok sebelah kanan tetap. Jadi supaya ketemu ditarik tegak lurus. Nah, di sini kalau kamu lihat alfanya di segitiga ini ternyata yang alfa itu adalah setengahnya ini. Ya, nih setengahnya nih. Jadi kalau segitiga seperti ini adalah dua alfa, dua alfa. Jadi perbandingannya tetap ya di depan sudut alfa ini kalau nggak salah ini 3, ini 4, ini 5. Nah, dan ini alfa yang di depan sudut alfa ini berarti setengah. Setengah itu di depan sudut alfa di sini kalau yang besar ini segitiga yang besar 3 berarti setengah itu adalah 3 dibagi 6. Jadi semuanya dibagi 6. Jadi bagian yang tegak lurus ini ya itu adalah 5/6. Dan 5/6 panjangnya ini adalah 5. Jadi 5/6 dibagi 5 adalah 1/6. Sehingga ketemunya adalah 0,116. Oke, Ya Pak, udah Pak. oh, Kemarin saya salah kurung Pak, jadi formulanya aneh Pak. oke, tadi nggak, screen-nya nggak kelihatan ya. Nih, jadi yang 1 unit D6, nih lihat nih. Yang tegak lurus balok yang sebelah kiri adalah 5/6. Panjang baloknya adalah 5. Jadi 5/6 dibagi 5 adalah 1/6. 1/6 adalah berarti 1 dibagi 6 itu adalah nih,
Ya, oke, itu untuk penjelasannya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya, silakan. Oke, untuk yang free body, ya, saya ulangi lagi. Di sini untuk gaya horizontal jadi sudah ya. Jadi momen dibagi tinggi kolomnya. Nah, untuk yang gaya vertikal, dari kolom ini, free body-nya tinjau sigma momen terhadap ini titik yang di balok sebelah kiri nih. Balok yang sebelah kiri tinjau sigma momen terhadap titik ini. Jadi 120 dikali 4 per 2, 90 dikali 3 per 2. Kemudian di sini ada gaya horizontal ya. 102, sekian dikali ini apa? Tingginya adalah 3. Ya, 122 dikali ya 122 dikali 3, jaraknya adalah 4. Bentar. Ini satu persatu kalau yang ini. Nih, dari gaya horizontal dikalikan dengan 3, tingginya dibagi dengan 4. Kemudian yang ini, nah, bukan ini dulu. Lalu, yang ini 120 dibagi 2 ya, karena di sini tengah-tengah. Kemudian yang ini dari G90. Jadi 90 kali 3 per 2 dibagi 4 per 2. Ininya 233,75. Kemudian ini adalah jumlahnya. Oh ini tadi, oh ini adalah momen ya. Momennya di sini. Momen di ujung-ujung ini, yaitu ini. M3 dan M4 dijumlah dibagi dengan jaraknya, yaitu 4 ya, yang 4. Nah, di sini mungkin saya belum lihat ada tandanya ya. Oke, yang pertama, ini tadi tandanya positif.
Ini positif ke atas, ke atas. Yang ini yang mungkin yang ini harusnya tidak ada negatif. Ini juga nih. Ini jumlahnya 190. Kemudian yang ini juga dikoreksi. Ya, ini dikoreksi. Oh, ini balok sebelah kiri dari ke sini 190. Kemudian yang sebelah kanan sama ya. Ini adalah dari gaya horizontal 22,6. Kemudian lihat ya, arahnya ke atas. Kemudian yang ini berarti arahnya ke atas. Ini satu per satu saya uraikan ya biar biar enggak, maksudnya biar jelas ya. Kemudian yang ini dari momen ya, momen di ujung-ujung balok yang sebelah kanan dibagi dengan jaraknya 4. Momennya berlawanan jarum jam, berarti reaksinya searah jarum jam yaitu ke bawah nih. Oke. Kemudian ini nggak ada, ini juga nggak ada. Jumlahnya adalah ke jumlahnya berarti ke atas ya. Ini jumlahnya ke atas. 5,15. Dan ada yang salah, kurang masuk. 1695 itu adalah tadi oh iya, dan gayanya mungkin tadi belum saya koreksi ya, gayanya. Ini ini 102, kalau yang ini berarti ini bukan ke, oh ya ini ke kanan, ini 22,6 positif, dua puluh dua dibagi 1. Oke, jadi kira-kira itu ya penyelesaiannya untuk yang free body. Mungkin tadi ada koreksi ya, yang reaksi vertikalnya harusnya jumlahnya 120. Ini mungkin tadi ada kesalahan di sini nih. Oke, itu saja, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanya, silakan.
Ini materi terakhir bagi bahan UASnya sampai sini ya. Oke. Mencari, menggambar free body-nya memang agak lama ya. Gimana? Ada yang mau masih ditanyakan? Silakan. Iya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya berikan lagi mungkin gambaran untuk yang contoh soal lagi gable frame. Ini saya bandingkan dengan software yang ada Sans Pro ya. Ini kira-kira ini contohnya ini dari portal Gable Frame. EI-nya mungkin sudah diketahui tadi, tingginya 6, bentangnya 8. Ya. Masalahnya di sini, oke, saya batasi bebannya adalah beban yang dari angin sebelah kiri. Ya. Tadi sudah mungkin sama ya. Jadi ini matriks Q, matriks A. Nah, matriks A-nya tentu saja di sini adalah beda. Ini 1/12 nih. 1/12 dari mana? Tadi mungkin sudah saya ini. Jadi tingginya 6, ini 2 alfa ya. Jadi 6/12 dibagi dengan panjangnya ini, jadi 1/12 ya. Ini adalah, nah ini untuk mencari matriks Q-nya. Matriks yang dimaksudkan adalah gaya aksi ya, bukan reaksi. Salah tadi. Gaya aksi. Aksi itu gaya kebalikan dari reaksi ya. Oke, ini free body-nya. Sigma M, sigma V, sigma H harus sama dengan 0. Kalau enggak ya berarti ada yang salah. Sini sudah terpenuhi sama dengan 0. Nah ini saya bandingkan dengan yang pakai software Sans Pro nih. Ini saya pakai WF-nya 200 kali 100, inersianya berarti tadi sudah ya. Ini konfigurasinya. Jadi kalau pakai software itu diplot dulu titik 1, titik 2, 3, 4, 5 itu yang mana. Kemudian beban-bebannya dilihat. Ini matriks Q ya, masukannya di beban matriks Q. Kemudian materialnya WF 200 kali 100. Nah ini adalah gaya dalamnya nih. Kemudian ini bidang momennya seperti ini. Nah ini bidang momen. Kemudian ini adalah deformasinya. Kemudian, nah ini adalah hasilnya. Disimpan di file, ada file Excel-nya, kalau nggak salah ya.
bisa dipanggil, bisa disimpan. Nah, ini saya bandingkan dengan metode perpindahan yang kita pakai, hasilnya sama ya. Ya mungkin beda dikit, ya, tapi nyaris bisa dibilang sama nih. Reaksinya nih, dengan metode perpindahan, ini reaksinya mana tadi ya? Reaksinya tadi adalah yang oke, saya lihat dulu ini. Kemudian untuk yang apa lagi? Displacement. Displacement dari matriks Q ya dibagi dengan EI. Di sini mungkin beda ya, beda sedikit. Satuannya adalah kalau di aplikasi cm, kalau ini meter, jadi saya bagi, saya kalikan 100 ya. 0,623 di sini 0,631. Oke, itu kalau saya bandingkan dengan Sunpro yang cable frame. Nah, intinya bahwa metode perpindahan itu bisa ya, hampir sama dengan aplikasi yang ada yang banyak dipakai di teknik sipil ya. Hanya mungkin kalau metode perpindahan itu elemennya itu terbatas ya. Hanya mungkin beam elemen dan truss elemen. Kalau yang aplikasi itu kan elemennya bisa macam-macam, ada flat, ya, ada solid, ya. Cuman kalau yang ini metode perpindahan, awalnya metode elemen itu hanya bisa truss elemen dan beam elemen. Kemudian juga ukuran matriknya, kalau ini metode perpindahan itu besar. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau tanya? Barangkali silakan. Jadi ya mungkin materi UAS adalah sampai dengan portal miring, portal biasa, portal reguler, dan portal miring ya. Itu udah mencakup beam ya, balok. Ada balok, ada kolom. Ya. Jadi kalau di portal aksial deformasinya diabaikan. Oke, jadi itu dari saya. Jadi kalau yang saya lihat di sini rata-rata semuanya yang latihan mandiri yang saya minta matriksanya salah ya. Dan juga matriksnya salah, matriksanya salah. Salahnya tuh di contohnya nih. Nah, salahnya tuh di sini nih. Matriks A, kemudian matriks Q, Q-nya biasanya Q yang horizontalnya nih. Kalau matriksnya Q dan A salah, hasilnya juga nanti pasti nggak akan ketemu. Sigma M, sigma V, sigma 0 itu nggak akan ketemu. Jadi percuma diterusin ya. Jadi biasanya kalau saya koreksi, lihat dulu matriks Q dan A dan S. Kalau salah ya nggak saya lanjut koreksinya. Ya rata-rata semua salahnya di situ kalau yang sudah. Saya nggak tahu nanti kalau reaksi, timbangan, salahnya macam-macam lagi.
Ya, itu kira-kira yang bisa saya berikan. Eh, Ya maksud saya hari ini mau mengupas sampai dengan reaksi displacement free body dari kamu lo dari latihan mandiri yang kamu kirim, tapi ternyata nggak ada, jadi hanya sampai sini ya. Oke, itu saja dari saya. Atau mungkin ya mungkin hampir semuanya rata-rata saya juga nggak tahu kenapa soalnya itu sama ya. Ya mungkin saya tinggal lihatnya sih. Kok nggak ada ya. Nah, soalnya sama kan, nggak tahu kelihatan nggak yang di layar. Ini soalnya sama. Oke, mungkin dari saya cukup itu aja ya dari yang sampai hari ini. Jadi eh, catatan nah, hmm, jadi saya ini kalau nggak salah di beberapa catatan saya ada yang tidak mengikuti UTS ya, nilai UTS-nya nggak ada, kosong ya. Itu siapa ya? Ada dua nilai kosong di sini ya. Yang tidak ikut UTS kemarin ada siapa di sini ada? Saya ikut Pak, tapi mengirimnya telat waktu itu. Siapa? Telat. Siapa? Saya Ilham waktu itu ngirim Pak di submit di learning, tapi telat. Terlalu berapa menit 15. Oh, ada dua berarti ya. Satu lagi siapa? Saya, Pak. Telat 19 menit Pak. Di sini ada dua mahasiswa yang tidak ada nilai UTS-nya. Ini sama Satu ya, saya, Pak. satu Saya lagi juga siapa? telat, Pak. Saya juga telat waktu itu, Pak. Hah? Saya, Pak, Andika, Muhammad Andika. Sama tiga. Oke, jadi gimana ya supaya atau begini saya buat penggantinya dipakai tugas aja ya, dipakai tugas. Kamu kemarin udah nyoba kan cara manual ya, dan kamu submit cuman nggak bisa kan. Nah, nanti dikirim, berarti kirimnya ke email aja berarti ya. Kirim ke email, mudah-mudahan sih nggak begitu banyak ya.
dikirim ke email tugasnya, yaitu soalnya sama, cuman ditambah kalau pakai aplikasi, ya terserah kamu pakai aplikasi yang mana, mau WhatsApp, mau Etam, mau Midas, terserah. Bisa dibandingkan nilainya dengan aplikasi, yang jelas ya mungkin beda ya, tapi kan bedanya kan nggak begitu jauh ya, pasti beda. Jadi ya, Ilham dan Muhammad Andika ya, oke untuk mengganti UTS ya. Oke, itu mungkin dari saya yang mengenai UTS. Ada yang tidak masuk nilainya, jadi nilai pengganti UTS. Ya, oke, jelas? Untuk emailnya apa ya Pak? Iya, nanti saya, kalau nggak salah, udah saya share di mana ya kemarin ya. Oh iya, nanti saya tulis di grup ya. Pakai email Yahoo kalau nggak salah ya. Oke, ada Ilham dan Muhammad Andika ya. Iya, Pak. Oke, saya tunggu nilai buat pengganti UTS. Kemudian, karena ini minggu terakhir ya, oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak.